Okay, everyone. I will explain skill 3, 4, and 5. Let's go to the first one. Be careful of appositives in skill 3. So, an appositive means that a noun or can be pronoun that comes before or after another noun and has the same meaning. Jadi ini adalah menjelaskan kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda yang lain dan mempunyai makna yang sama. Oke, di kalimat ini kita punya kata Sally. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, kita lihat di sini Sally itu menggantikan atau bisa digantikan dengan the best student in the class. And look at the sentence. The subject is Sally and the verb is got. The appositive is the best student in the class. Ini adalah keterangan di mana Sally itu siapa. Oh, Sally itu adalah murid terbaik di kelas. Okay, now let's go to the example. The example is blah blah blah, George, is attending the lecture. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini ada kata George. Nah, kita harus tahu George itu siapa. Yang paling tepat untuk menggantikan dari kata George ini apa, yang mana? Apakah A, right now, B, happily, C, because of the time, or D, my friend? Dan jawaban yang paling tepat di contoh 1, karena George itu adalah nama orang, dan yang paling memungkinkan atau yang paling tepat adalah jawaban yang D, my friend George is attending the lecture. Okay. Next, example 2. Blah blah blah, Sarah rarely misses her basketball shots. So here we have the subject Sarah and also the verb misses. Now, look at the explanation or the best description for Sarah. Ya, kita cari deskripsi yang paling tepat untuk kata Sarah ya. Ingat, carilah jawaban yang memunculkan penjelasan saja. Tidak perlu ada subjek lagi, tidak perlu ada verb lagi karena di sini sudah jelas di contoh 2 subjek Sarah and the verb is Mrs. ya. Oke, so kita lihat di sini mulai dari A. Ini mungkin ya, an excellent basketball player. Ini mungkin yang A. Yang B, an excellent basketball player is Sarah rarely misses her basketball shots. Tidak mungkin karena ingat sudah saya beri key points-nya bahwa kita tidak boleh memilih jawaban yang nantinya akan menimbulkan double verb atau double subject ya. Oke, next yang C, ini sudah ada subject dan verb di kalimat atas dan ini ada Sarah is an excellent basketball. Ini juga ada subject dan verb lagi. Ketika dimasukkan ke dalam kalimat ini benar subject dan verb, hanya saja dia tidak ada penghubung ya, jadi tidak tepat untuk jawaban yang C. Kemudian her excellent basketball play, ini juga kurang pas ya. Jadi yang paling memungkinkan ini adalah jawaban yang A. Sarah itu siapa? Dia itu pemain basketball yang paling bagus atau yang bagus gitu ya. So, an excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, itu jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita lihat appositive di sini. You can see the patterns. Kalian lihat pola kalimatnya. We have subject here, Tom, a really good mechanic as appositive and is fixing as the verb. Ya, kemudian yang di bawah ini bisa dibolak-balik, bisa lihat saja di sini
ada a really good mechanic sebagai appositive, dan subjeknya adalah Tom, dan verbnya masih sama yaitu is fixing. Oke, jika dalam sebuah kalimat itu atau sebuah kata ya, dalam kalimat itu ada appositive ya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai subjek ya. Ya istilahnya hanya appositif saja, keterangan atau deskripsi dari sebuah subjek. Oke, next. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama kita lihat nomor 1, jawabannya correct ya. We have to analyze this. Kita analisa dulu. Yang dilingkari itu menunjukkan appositive phrase ya, frase apositifnya. Yang di garis bawah 1 subjek, yang di garis bawah 2 adalah sebagai verb. Nah, kita lihat di kalimat ini apositifnya yang the son of the previous owner. Ya, lihat ada koma ya. Perhatikan koma dalam bentuk dalam kalimat apositif. Kemudian kita lihat lagi ada subjek. Subjeknya adalah owner atau kalau lengkapnya adalah the new owner ya. Kemudian kita lihat yang di garis bawah 2 ada is undertaking. Is undertaking itu dia disebut sebagai kata kerja atau verb. Nah, jadi kalimat nomor 1 itu sudah benar karena kalimat tersebut lengkap, ada subjek dan ada verb. Dan di situ ada keterangan tambahan yaitu sebagai apositifnya. Next, number 2. Kenapa dia salah? Kita lihat di situ last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Nah, kita lihat yang dilingkari itu adalah appositive phrase. Appositive phrase-nya adalah a friend. Last semester kenapa tidak dilingkari? Ya tidak, karena dia hanya sebagai kata keterangan ya, adverb, last semester. Kemudian graduated itu di garis bawah 2. It shows that graduated is a verb. Ya, itu adalah sebuah kata kerja. Nah, berarti dia salahnya di mana? Dia salahnya karena dia tidak punya subjek, ya, missing subject. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. I will give you example. Ya, kalian lihat contohnya nomor 3 ya. Nomor 3, kita lihat dulu di sini subjeknya yang mana. Oke, kalau kalian bingung subjek yang mana, kalian bisa reverse ke ini ya. Jadi ketika kalian lihat di apositifnya itu ada koma 2, oh di sini berarti subjeknya yang paling depan ya. Tapi kalau komanya hanya 1 setelah apositif koma, oh berarti subjeknya setelah koma ya. Oke, kalau komanya 2 subjeknya di depan, kalau komanya 1 subjeknya setelah koma. Oke, understood? Well, next, karena di sini tadi komanya ada 2, nah berarti yang mana subjeknya? Subjeknya adalah yang paling depan, Valentine's Day. Kita tuliskan subjeknya Valentine's Day. Oke, next, the verb. Atau kita masukkan apositifnya dulu ya, yang paling mudah ya. Appositive phrase-nya yang mana? Appositifnya adalah kata February 14. Ya. Now, which one is the verb? Verbnya adalah kata is. Ya. Oke. Nah, ini yang nomor 3. Number 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Now, let's see. At long last. Apakah dia sebagai appositive phrase? Tidak mungkin ya kan, dia hanya sebagai kata keterangan atau adverb. Now, what about the chief executive officer? Nah, ini dia bisa sebagai subjek ya, atau mungkin dia lebih tepatnya pakai appositive phrase ya. Oke, jadi dia lebih tepatnya sebagai appositive phrase, maka kita tuliskan di sini mana ya? Ini ya. Appositive phrase-nya adalah the chief karena dia menerangkan ya.
menerangkan atau merupakan sebuah deskripsi, penjelasan ya. The chief executive officer. Nah, setelah kita tahu bahwa ini the chief executive officer sebagai apostrophe phrase, kita lihat selanjutnya. Has decided to step down. Ya, apakah dia subjek? Tidak mungkin ya, dia pasti verb. Yang mana verb? Has decided. Ya, oke. Nah, sekarang berarti kita bisa menentukan nih subjeknya pasti nggak ada nih ya, karena at long last tadi kita menganggapnya dia bukan sebagai subjek, dia tidak bisa sebagai subjek, dia sebagai adverb. Nah, so oh, wait a minute. Yeah, let's continue. Correct or incorrect ya. Oke, so tadi yang nomor 3 itu correct, yang selanjutnya oke, jadi jawabannya adalah incorrect ya. Number 4, we do not find the subject, we only find the appositive that describe the subject, ini yang menjelaskan subjeknya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nah nanti tugas kalian adalah melanjutkan nomor 5 sampai nomor 10 ya. Nomor 5 sampai 10 kalian kerjakan seperti ini, seperti tabel yang sudah saya berikan ya. Oke? Ya. Next, kita ke present participle, verb ing form. Oke. Wait a minute. Ya. Skill 4, you have to be careful of present participles. Present participles atau yang biasa disebut sebagai verb ing form ya. Verb ing. Verb ing contohnya di sini ada talking, playing. Ya. Look at the example. The man is talking to his friend. The subject is the man. Ya. The verb is talking. Kalimat ini sudah benar. The man is talking. Nah, bagaimana jika kalimatnya seperti ini? The man talking to his friend has a beard. Nah, ini jelas berbeda ya. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih, subjeknya sama, the man. Tapi yang membedakan adalah verbnya. Verbnya bukan talking. Verbnya adalah kalau kita bisa lihat di sini dia sebagai talkingnya sebagai adjective dan verbnya adalah has ya. Kenapa di sini kok disebut sebagai adjective? Ya karena di sini menerangkan the man sedang berbicara ya kepada temannya yang mempunyai jenggot gitu kan. Nah di sini talking ini sebagai adjective karena di depannya tidak ada apa namanya to be is-nya nggak ada, m ataupun are ya kan, sesuaikan dengan subjeknya. Kemudian was atau were-nya juga tidak muncul, jadi dia tidak bisa disebut sebagai verb. The man talking ya. Oke, kecuali kalau the man is talking, nah itu baru bisa dia disebut sebagai verb is talking-nya. Oke, now what about the example? Okay, the example is okay. Look at the example of present participle. Nah, di sini ada contoh contoh soal ya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Ya, seperti langkah yang sudah kita pelajari tadi di skill pertama, kita cari dulu nih subjeknya yang mana. Subjeknya adalah the child. Kemudian kita lihat verbnya ada atau belum. Nah,
setelah dilihat-lihat di sini ada kata playing yang mungkin kalian akan mengira itu adalah sebuah kata kerja atau verb. Nah, padahal di sini verbnya adalah kata is, ya, to be is. Nah, eh, karena subjeknya the child dan verbnya itu is, berarti kita tidak perlu ada tambahan to be yang lain di titik-titik tersebut ya untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, kita juga tidak membutuhkan subjek tambahan lagi. Subjeknya kan sudah ada the child. Verbnya pun sudah ada. Nah, kita nggak perlu yang namanya subjek, nggak perlu yang namanya verb lagi. Nah, mana yang harus kita eliminasi? Yang kita eliminasi adalah yang B, is. Is ini bisa jadi dia nanti kan kalau dimasukkan di sini jadinya verb. Jadi dia salah ya, kurang tepat. Dan kemudian yang C ini juga salah karena dia bisa juga kan menggantikan the child jadi he. Jadi nanti malah double subject. Kemudian yang D juga sama. Ini nanti ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat dia nanti akan menjadi kata kerja. Nah, ini kan sudah ada kata kerja. Jadi yang paling tepat adalah kita hanya memerlukan sebuah kata keterangan yaitu kata now. The child now playing in the yard is my son. Oke, gitu ya. Well, next, untuk membedakan, kita bisa lihat nih, present participle yang bagaimana sih yang bisa disebut sebagai verb, kata kerja, atau yang disebut sebagai adjective or kata sifat. Look at the first sentence. The boy is standing in the corner. Nah, kita lihat kata the boy ini sebagai subjek, kemudian is standing sebagai verb. Nah, ini sudah benar nih, subjek dan verb ini simple sentence yang sudah kalian pelajari tadi ya. Kemudian yang nomor 2, ini pasti berbeda ya. The boy standing in the corner was naughty. Nah, subjeknya sama, the boy, tapi verbnya bukan standing. Verbnya adalah kata was. Ya, verbnya was. Nah, berarti standing yang ada di sini itu bukan sebagai verb, melainkan dia sebagai adjective, sebagai kata sifat. Oke? Nah, sekarang kita akan menuju contoh selanjutnya. Oke, nah kita lihat number 1, dia jawabannya correct, benar ya. Kenapa benar? Kita analisa dulu subjeknya adalah the companies atau companies juga boleh ya. Kemudian ada kata kerjanya yaitu will have. And we also have verb ing offering. Kita cari offering. Berarti di sini sebagai present participle. Karena dia tidak ada depannya tidak ada to be yang bisa dianggap nanti sebagai kata kerja, maka dia fungsinya sebagai adjective. Next, number 2 is incorrect. Kenapa incorrect? Kita lihat subjeknya the travelers, those travelers, ya, atau travelers, sudah benar. Kemudian kita lihat kata kerjanya adalah are completing, ya. Are completing ini sebagai verb, ya. Kemudian kita lihat lagi ada kata kerja lagi, should report, ya. Dan present participle-nya harusnya yang completing ya. Nah, di sini salah ya, harusnya dia are-nya yang dihilangkan. Those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, ini nggak perlu verb lagi, nanti jadinya double verb. Ya, ingat ya, tadi satu kalimat atau sebuah kalimat yang sederhana hanya memerlukan satu subjek dan satu verb. Kalau ini dua verb, salah ya. Next, number 3. Oke, saya akan bantu. Untuk menjawab nomor berapa? 3 dan 4. Ya. Oke, di sini saya tambahkan dulu correct or incorrect. Ya. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3, the artisans were demonstrating various handicrafts at booths
throughout the fair. Nah, kita lihat nih nomor 3. Subjeknya yang mana? The artisans. Kalau the artisans saja boleh, Miss? Boleh. Kalau artisan saja boleh ya. Kalau lengkapnya the artisans, yaitu kenapa kita bilang lengkap, karena biar kalian paham, biar bisa membedakan mana yang subjek, mana yang bukan subjek gitu ya. Oke, kemudian next verbnya ada kata were demonstrating. Ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, present participle-nya apa? Yang ada verb ing-nya berarti kan demonstrating. Tuh. Kemudian kita baru bisa menjawab dia sebagai adjective atau sebagai verb. Nah, karena sudah jelas tadi di sini dia sebagai verb, berarti dia jelas verb. Correct or incorrect, jelas dia sudah benar. Ya. Oke, next number 4. Number 4, kita lihat nih, subjeknya adalah the fraternities. Kemudian verbnya are giving. Ya. Kita lihat lagi present partisipalnya adalah kata giving. Nah, kemudian kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Sebentar. Oh, ini ada kata kerja lagi ya. Kata kerjanya apa? Attract. Menarik ya. The fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledges. Nah, kalau dua seperti ini berarti jelas pasti salah nanti jawabannya. Nah, kita lihat present participle-nya tadi kata giving. Dia sebagai apa berarti kalau gitu? Adjective ya, harusnya dia sebagai adjective. Jadi nomor 4 ini salah ya, karena dia double verb, are giving dan attract. Padahal ketika dia menjadi sebuah kalimat yang bagus ya kan, karena sudah ada verbnya attract di sini, maka are-nya itu perlu dihapus atau dihilangkan, dicoret saja. Sehingga kalimatnya menjadi the fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledges. Oke, begitu ya. Alright, next we move to the last skill and structure for this meeting ya. Past participle. Kalau tadi present participle kita fokus ke verb ing, nah past participle ini lebih fokus ke verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Oke, kita lihat di sini kata kerja bentuk ketiga. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, bisa menggunakan bentuk present atau ya present perfect ya kan. Kemudian bisa digunakan sebagai, atau kita bisa juga pakai bentuk yang passive voice, itu kan ada yang bentuk verb 3 juga. Nah, di kalimat ini kita baca ya. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. Ketika ada have atau be bentuknya ya, it often ends in ed. But there are also many irregular past participles in English ya. Jadi ada bentuk yang tidak beraturan ya, yang biasanya itu tidak ya, istilahnya misalkan bukan harusnya ya. Jadi kita biasanya taunya kalau verb 3 itu adalah bentuknya ed, purchase, purchased. Nah, ada yang bentuk irregularnya dari kata write menjadi written. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, kalian juga harus paham perubahan verb 1, verb 2 ataupun verb 3 itu. Nah, look at the example. The family has purchased a television. Kalau diartikan, keluarga itu telah membeli televisi. Dia has purchased ini
dianggap sebagai kata kerja. Nah, yang kedua, the poem was written by Paul. Nah, di sini kata kerjanya adalah was written. Kemudian, bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? The television purchased yesterday was expensive, ya. Ini mirip dengan yang tadi sebelumnya, hanya bedanya yang sebelumnya pakai verb ing, ini pakai verb 3, ya. The television purchased yesterday. Televisi yang dibeli kemarin itu mahal, ya. Di sini kita lihat subjeknya television atau the television, verbnya adalah was, bukan purchased. Ya. Di sini dia bukan sebagai verb tapi sebagai adjective. Sama halnya dengan yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Subjeknya adalah the poem. Verbnya adalah appeared dalam bentuk verb 2, ya. Kemudian written dari kata write, wrote, written itu dia verb 3. Di sini dia sebagai adjective, verbnya appear. Oke. Next, kita coba lihat contoh kalimatnya. Contoh soal, the packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Nah, kita cari subjeknya yang mana. Ya, bisa dilihat bahwa subjek dari kalimat tersebut adalah the packages. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya mungkin kalian akan mengira bahwa verbnya adalah mailed. Ya, tapi sebenarnya verbnya di sini adalah kata will arrive. Ya, will arrive, akan tiba. Ya, jadi kita nggak perlu menambahkan bentuk kata kerja lagi ya, atau tambahan untuk membentuk dia sebagai kata kerja ya. So yang A ini kurang tepat ketika dia diberi kata have mailed berarti telah mengirimkan ya. Have mailed di sini berarti nanti jadinya verb dan akan terjadi double verb, maka di sini kurang tepat ya yang A. Were mailed juga kurang tepat. Them apalagi ya, them itu tidak bisa diletakkan di sini. The packages them itu nggak bisa. Them itu biasanya diletakkan di akhir ya. I love them, nah itu baru benar. Kemudian, nah sisa satu berarti ini jawaban yang paling tepat. Jawabannya adalah just. The packages just mailed at the post office will arrive on Monday. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan paket yang dikirimkan ke kantor pos itu akan tiba hari Senin. Nah, kita lihat past participle. Kita baca dari sini. A past participle often ends in ed. Ya, betul. Seringnya berakhiran dengan huruf ed. But there are also many irregular past participles. Sudah saya terangkan tadi bahwa past participles itu ada yang bentuk irregular, tidak beraturan. Kalian harus bisa menghafalkan ya, memahami bab 1, 2, dan 3. And then for many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same. Simple past tense dan past participle sama and can be easily confused. Ya, dan bisa jadi kalimat tersebut membingungkan ya. So the ed form of the verb can be bentuk ed dari sebuah kalimat bisa jadi simple past tense yang akan ditunjukkan di sini di nomor 1, dan yang kedua bisa juga ed form itu dalam bentuk past participle of a verb, bisa dalam bentuk kata kerja, dan bisa juga dalam bentuk adjective, kata sifat. Oke, next number 1. Tadi dia di sini adalah simple past tense. She painted this picture. Subject she, verbnya painted. Dia sebagai verb kedua karena past tense pakai verb 2. Kalian bisa lihat patterns yang
kita pelajari di awal pertemuan sebelum masuk ke skill. Nomor 2, she has painted this picture. Ya, she subject has painted as past participle painted-nya. Di sini masuknya ke what is it called? The tense is present perfect ya. Tenses yang digunakan adalah present perfect. Kemudian yang nomor 3, the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, subjeknya adalah the picture and the verb is. Kemudian painted ini artinya adalah dilukis ya. Kalau di sini nomor 3 ini artinya lebih ke pasif ya. Jadi ketika ada past participle yang dianggap di sini sebagai adjective, yang disebut sebagai adjective, maka kita mengartikannya dia dalam bentuk yang pasif ya, kalimat pasif. Gambar yang dilukis oleh Karen itu saat ini sedang atau saat ini ada di museum. Okay, now let's go to exercise 5. Number 1 itu incorrect. Kenapa incorrect? Let's see the subject. The subject is money or the money. And the verb is was offered. Ya, verbnya was offered. Kemudian kita cari lagi nih. Was not accepted. Itu juga a verb. Nah, kemudian again, yang dilingkari di sini berarti dia sebagai past participle ya. Past participle-nya adalah kata offered dan juga kata accepted. Nah, offered dan accepted ini dia sebagai kata kerja dua-duanya. Nah, ketika dalam satu kalimat ini dia subjeknya satu, verbnya was offered dan was not accepted, berarti jawabannya salah karena dia double verb ya. Oke. Next, yang nomor 2 itu correct. The subject is car. The verb is had already stalled. Oke, verbnya had already stalled. Past participle-nya yang mana? Di sini ada 2, listed dan stalled. Ya, dia sebagai apa? Listed sebagai adjective dan stalled sebagai verb. Alright, next number 3. Kita ke nomor 3. Kita analisa dulu subjeknya yang mana. Number 3, subject is the chapters. Kemudian verbnya yang mana? Were taught. Dari kata teach ya. Kemudian ada lagi nggak? Kita lihat lagi di setelah ini. This morning will be juga verb. On the next week's exam. Oke, kita lihat past participle yang bentuknya verb ketiga. Verb ketiga tadi diingat bahwa dia bisa dalam bentuk yang regular ataupun yang irregular. Kebetulan di sini kata taught ini adalah bentuk yang irregular, tidak beraturan. Jadi kita tuliskan past participle adalah taught. Dia sebagai apa? Di sini dia sebagai verb. Ya, harusnya sebagai apa? Harusnya dia sebagai adjective. Oke ya. Next, jadi kalimat yang nomor 3 itu salah. Harusnya bagaimana? Contohnya ini nomor 3 yang pembetulannya. The chapters taught by the professor this morning will be on next week's exam. Nah, itu yang benar. Dan nomor 4. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Oke, kita bisa lihat di sini subjeknya adalah kata the loaf of bread. Verbnya were baked. Kemudian past participle-nya ya kata baked itu sendiri ya. Berarti kata baked ini dia sebagai verb. Jawabannya benar. Oh, ini tadi belum ditambahkan. Sorry.
correct, incorrect. Yang nomor 3 tadi incorrect, yang nomor 4 tadi correct. Yeah. Okay. I guess that's all, everyone. The explanation of skill 3, positive, skill 4, present participle, verb ing form, and also past participle, verb 3. Okay, thank you very much. And do not forget to do the rest of exercise ya. Jadi kalian tugasnya apa? Your homework is to discuss with your friends to do number 5 until number 10 di semua exercise ya, di setiap skill. Jadi di skill 3 tadi kan baru 4 yang saya jelaskan. Nah, kalian kerjakan, diskusikan dengan temannya nomor 5 sampai nomor 10. Kemudian yang ini pun juga sama, exercise for number 5 to number 10 and number 5 to number 10 for exercise 5. Okay. And what is it called? I asked you to make a group, yeah, and a group consists of 3 students. Ya, satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa ya, membahas tentang exercise 3 di skill 3, exercise 4 di skill 4, dan exercise 5 di skill 5. Ya, gitu ya. Okay, thank you very much, and I hope you understand what you have to do in this meeting. Thank you and good luck.